Oke, halo cuy, welcome back again di channel Dunia Kita TV Official. Nah, di video kali ini gua akan memberikan rekomendasi manhwa yang wajib dibaca di tahun 2021 ini. Karena manhwa-manhwa ini keren banget menurut gua. Dan bisa jadi pilihan ketika misalkan solo leveling itu yang kalian tunggu lama update-nya. Karena update-nya itu setiap 1 minggu sekali. Jadi dengan rekomendasi ini, hampir setiap hari kalian akan mendapatkan manhwa yang seru untuk kalian baca. Sebelum ke videonya, alangkah baiknya kalau misalkan kalian bisa support gua dengan tekan tombol subscribe di bawah dan nyalain juga notifikasinya. Oke, dan kayaknya di sini gua lebih nyaman tanpa facecam ya guys ya. Karena bisa rekaman kapan aja gitu. Kalau misalkan pakai facecam, itu gua harus rekaman malam. Jadi lebih baik ke facecam lah ya, bisa rekaman kapan aja, mau siang, sore atau malam terserah lah. Oke, mungkin cukup basa-basinya di awal video, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Oke, di tempat pertama ada player who can level up. Manhwa ini menceritakan tentang dunia yang tiba-tiba berubah karena kemunculan tower dan juga gate. Jadi, dari gate dan tower ini itu monster bermunculan. Awalnya ini menjadi bencana, tapi dengan kemunculan abnormal tersebut, muncul juga manusia dengan kekuatan yang dibangkitkan dan mereka disebut sebagai player. Setiap player mempunyai kekuatan yang berbeda-beda dan karakter utama kita di awal chapter diperlihatkan bahwa dia itu masih belum dibangkitkan sejak 18 tahun terakhir sejak gate dan tower ini muncul. Dan akhirnya di ulang tahun yang ke-18 karakter utama ini, dia mendapatkan kebangkitan dengan mendapatkan kemampuan unik. Nah, kemampuan unik ini sangat jarang ditemui. Kalau misalkan diibaratkan, itu setara dengan kebangkitan ranking S di solo leveling lah. Karena hanya dengan memiliki kemampuan unik saja, para player di sini itu menjadi sangat kuat dalam kurun beberapa waktu saja. Dan karakter utama kita yaitu si Kim Gi-gyu mendapatkan kemampuan unik, tapi dia tidak bisa naik level dan hanya stuck di level 1 saja dengan kemampuan uniknya. Yang mana dia telah dijuluki sebagai player yang tidak bisa naik level dan dianggap remeh. Oke, singkat cerita, karena desakan sesuatu, akhirnya dia masuk ke lantai 5 di mana untuk player dengan level 1 seperti dirinya itu sama saja dengan bunuh diri. Tetapi setelah memasuki lantai 5, dia malah mendapatkan notifikasi telah memenuhi syarat dan akhirnya dia diberitahu kemampuan uniknya setelah memasuki dungeon tower level 5. Dan kemampuannya yaitu adalah link. Jadi yang dimaksud link di sini adalah seperti sebuah kontrak lah. Dan link yang bisa dia lakukan oleh si karakter utama ini itu dengan sebuah alat, baik itu senjata, armor, item, dan lain-lain. Pokoknya bisa lah, asalkan alat tersebut itu memiliki ego. Ego sendiri itu seperti sebuah kesadaran atau jiwa pada sebuah alat tersebut. Jadi walaupun si karakter utama ini tidak bisa menaikkan levelnya, namun dia dapat menaikkan level egonya, yang mana itu dapat membuat si pengguna ego tersebut menjadi tambah kuat juga seiring berjalannya waktu. Dan by the way, karakter utama dari manhwa ini sedikit mirip dengan si Kirito dia dari Sword Art Online gitu. Oke, dan jumlah chapter dari komik ini sendiri itu lebih dari chapter 20-an gitu sejak video ini rilis. Oke, di tempat kedua ada Mercenary Enrollment. Oke, sebelum gua bahas, mungkin dari kalian ada yang komen, "Bang, ini kan udah di konten video sebelumnya." Iya, emang udah, tapi gua di sini lebih ke rekomendasi singkatnya aja buat kalian bersamaan dengan komik-komik yang lainnya gitu. Oke, lanjut. Kita ke sinopsisnya terlebih dahulu. Jadi di manhwa Mercenary Enrollment atau High School Soldier ini menceritakan tentang karakter utama yang bernama Yu Ijin. Nah, ceritanya ketika masih kecil, si Yu Ijin ini mengalami kecelakaan pesawat bersama orang tuanya. Namun entah bagaimana caranya, si Yu Ijin ini selamat dari kecelakaan maut tersebut. Kemudian dia ikut andil dalam tentara bayaran selama 10 tahun terakhir. Jadi kebayanglah latihan militer seperti apa dan medan perang seperti apa yang dihadapi oleh si Yu Ijin ini selama 10 tahun terakhir. Nah, dia menjadi mempunyai pengalaman bertempur yang sangat hebat lah, seperti seorang veteran profesional. Dan si Yu Ijin juga mempunyai teknik bela diri dan juga kemampuan fisik yang sangat terasa. Nah, singkat cerita, si Yu Ijin ini berhasil menyelamatkan tentara Korea yang ditawan. Dan karena kejadian tersebut, identitas si Yu Ijin yang ketahuan sebagai orang Korea, kemudian dia diantarkan kembali ke kampung halamannya dan bertemu keluarganya kembali.
yang mana keluarganya itu disebutkan cuma tinggal kakek dan adiknya saja. Kemudian si Eugene juga mempunyai koneksi dengan para tentara yang pernah dia selamatkan sebelumnya. Jadi kalau misalkan si Eugene butuh apa-apa atau dalam keadaan terdesak, para tentara ini akan siap untuk membantu si Eugene juga. Lalu si Eugene disekolahkan di tempat di mana adiknya berada karena umurnya udah 17 mau ke 18 tahun. Dan dia ditempatkan di kelas 3 SMA. Dan dia cerita ini nanti akan menceritakan tentang perjalanan keseharian si Eugene yang sudah mempunyai pengalaman bertempur melawan para komplotan geng-geng sekolah dan juga geng-geng luar sekolah gitu. Intinya manhwa ini nih keren banget lah. Banyak adegan-adegan epic gelut yang dimunculkan di manhwa ini. Dan gua yakin manhwa ini akan membuat kalian ketagihan bacanya. Dan chapter dari manhwa ini sendiri itu udah lebih dari chapter 20-an ya. Jadi kalian bisa baca di webtoon atau yang gratisan di web yang telah menyediakan komik ini. Dan gue lebih menyarankan untuk membacanya di web karena chapternya itu udah lebih dari chapter 25-an. Oke, di tempat selanjutnya ada manhwa yang berjudul Return of the Frozen Player. Jadi manhwa ini itu menceritakan tentang bumi yang mengalami perubahan akibat dungeon. Sebenarnya agak terlalu jauh beda dengan cerita-cerita dungeon di manhwa gitu. Namun yang membedakan di sini adalah ketika si karakter utama dan partinya itu telah mengalahkan bos dungeon terakhir di bumi. Dan yang mengalahkannya itu adalah Spectre, salah satu dari 5 orang party yang dibentuk untuk menyelesaikan dungeon terakhir. Karena untuk bisa ke lantai di atas, di mana sarang bos itu berada, yaitu Frost Queen, hanya diperbolehkan satu player saja untuk naik, dan yang memasukinya adalah Spectre. Singkat cerita, si Spectre ini berhasil membunuh bos dungeon yaitu Frost Queen, yang mana setelah itu bumi mendapatkan banyak sekali tempat safe zone yang tak terhitung jumlahnya. Tapi karena si Spectre ini mendapatkan sebuah gift setelah mengalahkan si Frost Queen, akhirnya dia memasuki tahap hibernasi untuk menyerap seluruh kekuatan dari gift tersebut. Dan setelah 25 tahun berlalu, akhirnya si Spectre ini berhasil menyerap semua kekuatan dari gift tersebut yang bernama Frost X. Dengan kemunculan satu dari 5 pahlawan ini kembali di dunia, ini membuat dunia itu gempar kembali. Dan si Spectre yang sudah siuman dari hibernasinya mengira bahwa dunia saat ini sudah damai karena Frost Queen telah dikalahkan. Tapi harapan berbanding terbalik dengan kenyataan gitu. Karena si Frost Queen ini bukanlah bos terakhir, yang mana Frost Queen ini merupakan bos terakhir di lantai 1 dari total 10 lantai. Dan selama 25 tahun manusia hanya berhasil menaklukkan 2 lantai saja. Nah, ini merupakan awal cerita dari manhwa Return of the Frozen Player, di mana si karakter utama ini membuang nama Spectre dan merubahnya menjadi namanya sendiri, yaitu Seo Jung Ho. Dan dengan tujuan untuk membebaskan keempat temannya yang membeku akibat persyaratan yang diterima untuk mengalahkan Frost Queen, maka karakter utama kita pun kembali bertarung dengan menjadi player pemula kembali untuk menaklukkan 10 lantai dan bisa membebaskan teman-temannya yang lain. Oke, komik ini sendiri itu udah memiliki chapter di atas 20-an ya, yang mana ini akan membuat kita para pembaca semakin penasaran kembali akan kelanjutannya dari manhwa yang satu ini. Oke, kita lanjut ke rekomendasi berikutnya dari komik SSS Class Suicide Hunter. Nah, jadi manhwa ini itu menceritakan tentang bumi yang terdapat menara dungeon bernama Babylon. Nah, fokus cerita dari manhwa ini itu sendiri ketika si karakter utamanya adalah seorang yang biasa saja, yang tidak memiliki kemampuan hunter gitu. Tapi setelah dia mendapatkan rasa iri dan rasa cemburu kepada orang yang memiliki peringkat 1 hunter, dia malah mendapatkan sebuah kemampuan ranking S. Yang mana seperti yang kita tahu, sangat jarang orang yang memiliki kemampuan ranking S, dan kemampuan ini tergantung dari apa yang dia inginkan dari penggunanya. Dan berhubung kemampuan si karakter utama ini adalah menirik kemampuan ranking 1 itu, maka dia diberikan kemampuan dapat menirik kemampuan dengan syarat dia harus mati di tangan orang yang dia ingin duplikasi kemampuannya. Dan setelah mati, dia akan respawn 1 hari sebelum kejadian dengan mendapatkan kemampuan orang tersebut. Dan manhwa ini menurut gua cukup bagus ya. Tapi bagi kalian yang kurang suka dengan adegan gore atau berdarah dari manhwa ini, mungkin akan sedikit kurang suka. Tapi bagi gua pribadi, manhwa ini cocok dan recommended lah buat kalian baca. Untuk chapternya sendiri itu udah lebih dari chapter 30-an.
Oke, di tempat selanjutnya adalah The Second Coming of Gluttony. Oke, manhwa kali ini menceritakan tentang sang main karakter yang dikembalikan ke masa lalu. Sebenarnya gue juga agak bingung sih jelasinnya gimana, tapi nanti si main karakternya ini ketika udah dikembalikan ke masa lalu, dia itu bakalan ngikutin sebuah permainan kayak pakai sistem gitu dengan nyawa taruhannya dan juga dengan ingatan dan pengetahuan sang MCI kali ini, maka dia bisa dibilang kuat lah. Tapi tenang aja, si MCI ini juga bisa dibilang overpower karena dia memiliki kekuatan mata yang bisa melihat hal baik dan buruk dan juga bisa melihat keadaan berbahaya atau tidak. Dan si main karakter ini juga merupakan seorang dengan kemampuan tiket emas, yang mana ini sangat jarang yang dimiliki oleh orang-orang dan akan menjadikan dia sebagai rebutan guild di dunia lain tersebut. Ya walaupun manhwa ini sedikit agak dark ya, tapi ini tetap seru buat kalian baca. Apalagi sekarang udah memasuki season keduanya gitu. Setelah hiatus 6 bulan lamanya anjir. Lama banget ya hiatusnya dari season 1 ke season 2. Tapi karena cerita yang menarik dan pengetahuan si MC yang luas, jadi manhwa ini menurut gua sangat-sangat rekomendasi buat kalian baca. Dan ini juga bisa menjadi salah satu manhwa yang bakalan bikin kalian ketagihan bacanya. Dan manhwa ini juga sudah mempunyai lebih dari 50 chapter saat video ini rilis. Jadi ya lumayan banyak lah untuk chapter dari manhwa ini. Dan bagi kalian yang tidak sabar akan kelanjutan dari manhwa ini juga, kalian bisa baca lanjutan ke novelnya. Yang pastinya seru ya guys ya. Karena novelnya sendiri itu lumayan mudah dipahami untuk kalian baca. Oke, di tempat terakhir ada The Late Comeback of Archmage, atau bisa juga disebut dengan The Great Mage Returns After 4,000 Years. Jadi manhwa ini itu menceritakan tentang penyihir yang bernama Lucas Strawman, di mana dia adalah seorang Archmage terkuat dengan pengetahuan dan juga kekuatannya. Tapi tiba-tiba muncul musuh yang amat kuat yang bernama Demigod. Dan si Lucas ini akhirnya dikurung dan disegel selama 4.000 tahun lamanya. Semua teman-teman dan rekan seperjalanan Lucas sudah meninggal semua akibat dia disegel selama 4.000 tahun. Nah, selama 4.000 tahun ini dia masih menyimpan dendam kepada para demigod. Dan akhirnya, setelah 4.000 tahun dia diberikan kebebasan dengan memasuki tubuh seorang pria bernama Frey Blake. Dan tubuh yang dimasuki oleh si Lucas ini merupakan orang yang dianggap terlemah dan telah putus asa karena selalu dibully dan diremehkan. Tapi dengan adanya si Lucas Strawman yang bereinkarnasi sebagai dirinya ini sebagai Archmage terkuat, maka ini adalah awal mula di mana nama Frey Blake akan terkenal. Begitupun dengan nama Lucas Strawman. Dan tujuan si Lucas ini cuma satu gitu di sini, yaitu dengan memusnahkan para demigod. Dan demi mencapai tujuannya, maka si Lucas ini berusaha menjadi yang terkuat lagi dan bahkan ingin melampaui kekuatan dirinya ketika 4.000 tahun yang lalu. Pokoknya kalian kalau udah baca chapter 1 aja, udah kelihatan lah bagusnya dari komik ini dan recommended banget buat kalian baca. Jumlah chapternya sendiri itu udah lebih dari chapter 70-an ya guys ya. Jadi kalian bisa membacanya tanpa terlalu penasaran. Oke, mungkin itu adalah rekomendasi manhwa yang wajib kalian baca di tahun 2021 ini. Karena setelah kalian baca manhwa-manhwa itu, gue yakin kalian akan ketagihan dengan manhwa-manhwa yang lainnya. Oke, mungkin segitu aja dulu video dari gue. Kalau misalkan kalian suka silahkan like video ini. Kalau misalkan nggak suka silahkan dislike aja, gak apa-apa. Kalau misalkan kalian mau support dan bantu channel ini up lagi, kalian bisa tekan tombol subscribe di bawah. Dan nyalain juga notifikasinya. Oke, mungkin segitu aja dulu dari gua. Semoga kalian suka dan see you next video.